Dasar sok tahu. Siapa tuh, Ceng? Itu si Dadang Pedut. Aku juga keterlaluan sih. Khawatirnya berlebihan. Anaknya kan masih kecil. Kamu ini ngomongin Kang Dadang, Akum, apa anak kecil sih, Ceng? Aduh ampun, Boy. Ceng, tunggu bareng. Kamu mau kemana, Doy? Mau pulang. Rumah kamu teh arahnya sana, Doy. Oh iya, Ceng. Oh iya, Ceng. Dasar melehoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setan dan iblis itu bermain di sini, Kusoi. Mereka akan memberikan kamu logika-logika yang baru. Mereka akan berlindung, bersembunyi di balik kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan ini, kebebasan itu. Sehingga membuat kamu jadi ragu. Mereka terlebih banyak. Sehingga kamu akhirnya menggunakan logika-logika itu. Saya mah sudah tua, Kusoi. Tidak banyak waktu saya. Kamu masih muda, waktu kamu masih banyak. Hati-hati. Setan dan iblis itu akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari samping kiri, kanan. Kita dikepung. Setan dan iblis itu tidak akan merasa puas kalau kamu belum mengikuti mereka. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 17, Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu ayatnya, Pak Ustadz. Itu baru namanya murid saya. Terima kasih, Pak Ustadz. Harus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Akum. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya bukannya mau berobat, Bu Dokter, tapi saya mau curhat. Maksud saya mau nanya, boleh? Tentu boleh, Pak. Silakan masuk. Lebih baik di luar. Laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak baik dalam satu ruangan. Kopinya, Kang. Makasih, Neng. Neng, duduk dulu. Akang mau ngomong. Ada apa lagi? Kamu teh sebenarnya kenapa? Akang berangkat jualan, cemberut. Akang pulang jualan, cemberut. Sekarang masih cemberut. Akang ini laki-laki, Neng. Gak bisa disuruh nebak-nebak. Kalau Akang salah kasih tahu. Neng udah tahu semuanya. Neng udah tahu kalau Akang itu punya hubungan sama Dokter Clara. Astagfirullah, Neng. Jadi begitu ceritanya, Dok. Kalau misalnya saya cerita sama Pak Kemet atau Pak Ustadz, kan dia tidak mungkin jujur. Untuk masalah ini, makanya saya pikir yang terbaik ya saya bicaranya sama Bu Dokter. Jujur, Pak Akum, sebenarnya ini juga bukan bidangnya saya. Jadi apa yang nanti akan saya sampaikan, ya itu hanya pendapat pribadi saja, bukan pendapat profesional.
Jadi begini, istri pergi kerja untuk mencari nafkah, sedangkan suami di rumah untuk mengurus anak. Jadi istri beradaptasi untuk bisa menjadi suami, dan suami beradaptasi untuk bisa menjadi istri. Dan anak pun beradaptasi untuk diasuh oleh ayahnya, bukan ibunya. Jadi adaptasi itu terjadinya di dalam, Pak, bukan di luar dan bukan juga pada fisiknya. Jadi casingnya itu tetap sama, tapi dalamnya saja yang sudah berubah. Pak Akum bisa bayangkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Casingnya perempuan, tapi dalamnya laki-laki. Begitu juga sebaliknya, Pak. Casingnya laki-laki, tapi dalamnya perempuan. Dan yang lebih membuat rumitnya lagi, jadi perempuan harus berusaha untuk bisa menjadi suami yang baik. Dan laki-laki harus berusaha untuk bisa menjadi istri yang baik. Ya, semua orang itu berusaha untuk beradaptasi, Pak Akum. Karena memang tidak ada pilihan lain. Karena ini sudah menyangkut pilihan hidup. Neng, kalau nuduh tadi pikir-pikir dulu atuh. Malu kalau didengar orang. Neng tahu? Neng gak malu ngomong kayak gitu? Emang kenyataannya kayak gitu kan? Neng, dokter Clara teh dokter, pinter, sekolahnya tinggi, dari orang yang berlebih. Nah Akang, tukang cilok, orang bodoh, orang kampung. Jangankan diomongin, Neng. Ada di pikiran Neng aja seharusnya Neng teh malu. Neng tahu, Kang. Neng teh bisa lihat dari cara dia mandangin Akang. Neng malu, Neng malu. Bisa aja terjadi kan? Iya, di sinetron harta warisan. Pak, mulai sekarang biar Febri aja yang ngurusin keperluan Febri. Iya, sambil dibantu bapak. Tidak apa. Tapi Febri juga pingin belajar ngurus diri sendiri. Kalau bapak terus ngelayanin Febri, nanti Febri makin manja. Apa-apa tergantung sama bapak. Nanti kalau Febri udah punya keluarga, kenapa bapak nggak izinin? Bapak mengizinkan kamu pergi. Tapi bapak kan cuma menemani kamu. Biar Febri nggak mau ngomong sama bapak. Istri pergi kerja untuk mencari nafkah, sedangkan suami di rumah untuk mengurus anak. Jadi istri beradaptasi untuk bisa menjadi suami, dan suami beradaptasi untuk bisa menjadi istri. Dan anak pun beradaptasi untuk diasuh oleh ayahnya, bukan ibunya. Jadi adaptasi itu terjadinya di dalam, Pak, bukan di luar dan bukan juga pada fisiknya. Jadi casingnya itu tetap sama, tapi dalamnya saja yang sudah berubah. Pak Akum bisa bayangkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Casingnya perempuan, tapi dalamnya laki-laki. Begitu juga sebaliknya, Pak. Casingnya laki-laki, tapi dalamnya perempuan. Dan yang lebih membuat rumitnya lagi, jadi perempuan harus berusaha untuk bisa menjadi suami yang baik.
Dan laki-laki harus berusaha untuk bisa menjadi istri yang baik. Febri, Feb, Febri, Feb. Febri nggak mau ngobrol sama bapak. Bapak tidak pernah melarang kamu, Neng. Febri nggak jadi pergi. Bapak puas. Kamu kok ngomongnya kayak begitu? Mestinya Febri ngomongnya gimana? Feb, Bapak sayang sama kamu. Bapak nggak sayang sama siapapun. Bapak bisanya cuma ngatur. Febri, Ibu kerja banting tulang di luar negeri. Ibu pulang Bapak nggak hargain. Semua orang mesti ngejaga perasaan Bapak. Tapi Bapak nggak pernah ngejaga perasaan orang lain. Bapak bertanggung jawab sama kamu, Neng. Bapak bisanya cuma ngatur. Orang dikekang. Semua mesti ngikutin kemauan Bapak. Bapak itu melakukan apa saja untuk kamu. Febri tersiksa tinggal sama Bapak. Beb, Bapak cuma ingin menyelamatkan kamu dari Edward. Edward itu anak baik. Edward nggak seperti yang Bapak bayangkan. Kalau Edward anak baik, Edward tidak akan membawa pengaruh buruk sama kamu. Sekarang buktinya kamu melawan Bapak. Bukan Edward, tapi Bapak. Edward itu anak baik. Febri senang temenan sama Edward. Febri nyaman sama Edward. Febri ngerasa punya sahabat. Bapak jahat. Bapak usir dia setiap dia kesini. Edward sama Febri kesepian. Edward sama Febri cuma butuh teman ngobrol. Cuman ngobrol. Feb. Febri. Kamu dengerin Bapak dulu dong, Pep. Bapak mau digituin. Diusir sama orang. Kadang Edward baru datang, baru duduk, tapi Bapak udah sindir-sindir. Tapi Bapak udah usir. Edward itu kesini karena takut kecanduan game lagi. Dia nggak mau bikin maminya khawatir di luar negeri. Dia nggak mau bikin neneknya khawatir, tapi Bapak udah usir. Pep, dengerin Bapak dulu. Febri benci sama Bapak. Pep, sini. Kamu mau kemana sih? Bapak belum selesai bicara. Emang apa salah Edward di mata Bapak? Dia juga nggak akan di sini kalau punya teman yang lain. Edward sama Febri kesepian. Cuman butuh teman ngobrol. Febri bisa ngobrol sama Bapak. Febri nggak mau ngobrol sama Bapak. Lo kena... Febri. Febri. Harusnya Bapak yang keluar rumah. Kerja. Biar Febri nyaman di rumah. Febri.
Sayang, Om Akum sama Teh Febri kenapa ya? Iya, Pak. Kan sekolahnya ke sana. Iya ya.